Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ini pertemuan ke masih ke-6 ya? Ke-7. Enggak Ya, terakhir, udah terakhir akhir ya. teman-teman. Teman-teman kayaknya nih semangat Bu. Kalau udah terakhir nih gini semangat. Mm-mm. Baik, sebentar lagi kita bahas. Ini Bu Mary juga sudah share untuk soal luasnya. Nanti teman-teman saya share soal luasnya. Ini dikerjakan di Di link aja Mas. Nanti saya dikasih tahu linknya kayak link aja ya. kemarin ya. Mm-mm. Oke, siap. Baik, nanti setelah perkuliahan ini atau sambil jalan nanti teman-teman untuk soal luasnya akan saya upload di Telegram ya. Kemudian saya Setelah sediakan perkuliahan link aja pengunduh nggak apa-apa, biar nggak setelah perkuliahan aja. keganggu. Oke, siap. Kalau waktu pengerjaannya Siap. 1 minggu ya, sampai minggu depan berarti sampai tanggal 24. Ya, 24. Oke, ya. baik. Baik, seperti biasa kita sebelum kuliah oh ya, saya pesan juga teman-teman karena ini pertemuan terakhir, kami harapkan teman-teman bisa on cam semuanya ya. Nanti kita mungkin perlu dokumentasi juga nih sebelum perkuliahan diakhiri. Oke, Bu Amaraci, oke masih di perjalanan. Baik, Bu Amaraci, hati-hati di jalan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Mariana. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, seperti yang tadi udah Mas Hendy katakan, karena ini nanti direkam, direcord, tolong open cam ya, yang udah standby. Yuk, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, Yang yang udah masih di rumah belum barangkali open teman-teman. cam, iya saya tunggu. Oke, silakan. Backgroundnya mau diganti juga boleh, mau pakai background yang dari Asia juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, dua pertemuan ini yang kita jadikan satu akan membahas mengenai asuransi dan polis asuransi. Ini adalah materi dari pertemuan terakhir mata kuliah manajemen risiko, di mana kalau ya, Mas Hendy, di mana kalau di semua modul manajemen risiko yang namanya asuransi dan polis asuransi itu adalah sebuah materi atau sebuah pemahaman yang wajib. Jadi, manajemen risiko identik sekali dengan asuransi. Padahal kalau kita sudah belajar sama-sama, manajemen risiko itu isinya nggak cuma asuransi aja. Jadi masih banyak hal-hal lain di luar asuransi yang bisa kita masukkan ke dalam lingkup manajemen risiko. Tapi nggak apa-apa, eh, saya akan share screen. Nah, ini sudah nampak ya? Peran asuransi sebagai media transfer risiko. Ini adalah lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Sudah kelihatan? Oke, Anak Irlani bisa Ya, dibuka Bu. kamera. Ya, Bu. Ya, open cam ya di sini ya. Ya, Oke. Bu. Kalau kita lihat dari peraturan perasuransian di Indonesia, asuransi ini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, PP Nomor 73 Tahun 92 juga tentang usaha perasuransian. Sebentar. Kemudian keputusan Menteri Keuangan antara lain nomor 223, 224, 225, dan nomor 226 semuanya ini tentang asuransi dan reasuransi. Seperti yang sudah kita ketahui, kemarin kita sudah membahas bahwa asuransi itu adalah sebuah bentuk pertanggungan
dari pihak ketiga kepada pihak tertanggung, di mana ada perjanjian di dalamnya kalau mau melakukan klaim harus sesuai dengan perjanjiannya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari perizinan, pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP nomor 73 tahun 92 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Yang kedua, modal disetor perusahaan asuransian ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk membuat perusahaan asuransi ini memang biayanya tidak sebesar BPR ya, tapi banyak klausul-klausul yang ada di dalamnya, termasuk salah satu di dalamnya adalah dokumen yang diminta adalah tentang manajemen risiko. Perusahaan asuransi itu juga punya RBC atau risk based capital, yang mana antara RBC ini adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor perusahaan yang bersangkutan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita punya sebuah perusahaan asuransi, nasabah kita di luar itu ada 100, ya, maka RBC-nya itu harus minimal 3 kali lipat, yaitu 300. Artinya kalau di luar, nasabah yang kita asuransikan itu nilainya 100 miliar, maka kita harus punya RBC atau risk based capital senilai 3 kali lipatnya minimal, yaitu 300 miliar. Kurang lebihnya untuk solvabilitas adalah seperti itu. Lalu kekayaan apa aja yang diperkenankan dalam perusahaan asuransi? Yang pertama ada kas dan bank, lalu investasi, tagihan premi langsung atau premi murni bagi asuransi jiwa, kemudian tagihan reasuransi, tagihan hasil investasi, perangkat keras, komputer, laptop, dan segala macam, kemudian tanah dan bangunan. Di luar ini tidak diperkenankan oleh perusahaan asuransi untuk memilikinya. Seperti contohnya investasi kripto, nah itu nggak boleh ya. Kemudian investasi kalau di pasar modal menurut saya masih bisa ya. Yang nggak boleh itu yang nggak apa namanya yang tidak diperkenankan itu yang tidak tertulis di sini. Kemudian ketentuan pemilikan tanah dan bangunan ditetapkan sebagai berikut, yaitu maksimum 20% dari modal sendiri, dan kalau untuk perusahaan asuransi jiwa 40% dari modal sendiri. Oleh karenanya, karena ada pembatasan aturan seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan asuransi itu yang tidak membeli sendiri gedung untuk mereka beroperasi. Mereka biasanya lebih baik nyewa saja. Yang pertama, untuk menghindari kemacetan, jadi kalau punya makin banyak aset, itu berarti kalau untuk perusahaan asuransi, karena memang bayar klaimnya itu rajin ya, bisa juga setiap minggu atau setiap hari atau setiap bulan. Jadi daripada asetnya nanti dirupakan dalam bentuk tanah atau bangunan, lebih baik dirupakan dalam bentuk liquid, sehingga kalau ada premi tertagih, kalau ada klaim tertagih, langsung bisa dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Investasi perusahaan asuransi, ini perusahaan asuransi itu boleh berinvestasi ya. Yang ini lebih lengkap uraiannya dari yang pertama. Apa saja yang boleh didepositokan, yang boleh diinvestasikan. Yang pertama deposito berjangka dan sertifikat deposito itu boleh. Kemudian investasi dalam SPBU dan surat pengakuan utang. Kemudian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang dicatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penyertaan langsung kepada Badan Hukum Indonesia, bangunan atau tanah dan bangunan untuk tujuan investasi, lalu pinjaman hipotek, pinjaman polis, dan sertifikat Bank Indonesia. Perusahaan asuransi juga punya duit untuk cadangan teknis. Yang pertama, bentukannya yaitu cadangan premi. Ketentuan pembentukannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi asuransi. Yang kedua, pembentukan cadangan premi asuransi jiwa yang dihitung dari selisih antara nilai sekarang dengan manfaat yang akan datang. Teman-teman apa tahu yang dimaksud dengan premi itu apa? Apa yang dimaksud dengan premi asuransi? Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang dimaksud dengan premi? Tahu yang dimaksud premi asuransi? Apa Mbak Ana? Kayak pernah dengar, Bu. Apa ya? Ayo, Kayak apa? di Kenapa? Eh, Premi asuransi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis atau nasabah. Ya, betul. Premi asuransi itu adalah jumlah yang harus dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Buat apa premi asuransi itu dibayarkan? Ayo, buat apa? Buat? Kenapa kok harus bayar premi? Ada yang tahu? Premi asuransi dibayar untuk tetap mengaktifkan proteksi dari polis itu tersebut. Artinya, kalau teman-teman punya polis asuransi tapi nggak pernah bayar, berarti polis asuransinya bisa dikatakan lapse atau tidak aktif. Efeknya apa, Bu, kalau polisnya lapse atau tidak aktif? Kalau terjadi risiko, kalian masuk rumah sakit, kecelakaan, sakit, bahkan sampai meninggal, perusahaan asuransi tidak akan membayar klaimnya. Oleh karenanya, hal ini yang menjadi catatan, kita sering sekali mendengar berita nasabah tidak tersampaikan haknya. Nasabah protes karena ada anggota keluarga meninggal, punya polis asuransi, nama tertanggungnya ada, tertanggungnya meninggal, tapi nggak dibayar. Nah, nggak dibayarnya itu karena apa? Kalau polisnya lapse di bulan bersangkutan atau di periode bersangkutan, ya kamu nggak bisa ngambil manfaat apapun dari asuransi itu. Caranya gimana? Ya makanya jangan sampai ditutup atau jangan sampai lapse atau jangan sampai nggak aktif. Biasanya perusahaan asuransi memberikan tenggat waktu 1 sampai 3 bulan bagi polis yang lapse untuk istilahnya bisa dibayarkan manfaatnya. Tapi tergantung juga saldo atau perjanjiannya dengan perusahaan asuransi itu seperti apa. Kalau masih ada saldonya, seumpama kita udah nabung 8 tahun. Berarti kan udah ada saldo yang terakumulasi. Kemudian di bulan ini, bulan Januari ini, kebetulan kita tidak punya dana sama sekali sehingga nggak bisa bayar. Kemudian terjadi kecelakaan. Kira-kira dibayar atau nggak dibayar klaimnya? Sudah 8 tahun loh nabungnya. Dan cuman di bulan ini aja yang nggak bisa bayar premi. Kira-kira dibayar apa enggak? enggak. Ada pendapat enggak? Pendapat yang lain? Jawabannya adalah dibayar. Kenapa dibayar? Cadangan dana yang teman-teman bayarin selama 8 tahun itu cukup untuk mengcover 1 bulan kamu nggak bayar. Nggak apa-apa. Tapi kalau punya polis 3 bulan, ya berarti masih di bawah 1 tahun ya. Kemudian di bulan ini teman-teman nggak bayar. Di bulan depan pasti lapse polisnya. Pasti sudah dikatakan tidak aktif. Lah, kalau kasus yang kedua, jelas-jelas nggak dibayar. Karena apa? Satu, jangka waktu pembayaran preminya itu masih pendek.
di bawah 12 bulan. Biasanya polis-polis yang di bawah 12 bulan itu nasabahnya kalau merasa tidak terlalu butuh atau mungkin merasa salah gitu ya membeli polis asuransi, itu biasanya langsung dibiarkan, nggak perlu ditutup, nanti akan tertutup secara otomatis dalam 12 bulan pertama. Oleh karenanya itu yang harus dijaga. Once sekali kita punya asuransi, itu artinya komitmen. Komitmen terhadap apa? Penjagaan diri sendiri. Bu, rugi Bu, bayar asuransi terus tapi manfaatnya nanti. Iya, selama kita ndak kena musibah, ndak sakit, ndak cacat, ndak sakit kritis, ndak mati ya, itu berarti polis asuransimu nyaris tidak berfungsi. Kecuali kalau kita dapat keempat hal itu gitu ya. Sekarang orang ndak ada yang minta pengen sakit di bulan ini, tanggal ini, tahun sekian, ndak ada. Tiba-tiba sakit. Begitu juga kematian. Yang paling ditakutkan oleh perusahaan asuransi itu hanya dua hal, teman-teman. Yang pertama sakit nggak bisa sembuh, ya. Yang kedua meninggal. Kalau klausulnya terpenuhi semua, nasabahnya bayar, nggak pernah lapse, kemudian ada saldo investasinya, maka berapapun, sekian miliar pun, nilai klaim perusahaan asuransi yang sudah di-set di awal itu harus dibayar. Bu, gimana kalau seumpama baru nabung 4 bulan? UP-nya 1 miliar. Kemudian meninggal. Dapat nggak UP 1 miliarnya? Jawabannya dapat. Jadi fungsinya asuransi itu seperti itu. Karena apa? Resiko terhadap sakit dan kematian itu tidak bisa kita prediksi. Kalau sakitnya cuma flu-flu biasa, ya nggak perlu di-cover asuransi nang BPJS ae. Tapi kalau sakitnya kanker, kalau sakitnya stroke, yang butuh dana ratusan juta, kalau nggak di-cover asuransi, ya walhasil kalau punya duit sendiri sih enggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya duit sendiri, artinya untuk kesembuhan juga untuk susah, kemudian untuk kematian lebih susah lagi karena si pencari nafkah kalau sudah nggak ada terus mau minta dicarikan nafkah sama siapa. Dengan adanya asuransi itu berarti kita melindungi diri kita sendiri. Wong cuma nabungnya lo 10 tahun. Ya, nabungnya cuma 10 tahun, kita bisa ngeset UP mau 500 juta atau 2 miliar. Nah, settingan UP itu nanti yang akan menentukan premimu berapa. Makin panjang jangka waktunya, katakanlah nabung selama 20 atau 30 tahun, preminya bisa ditekan serendah mungkin. Jangan lupa untuk selalu mengupdate polis asuransi yang teman-teman punya, karena biasanya setelah 10 tahun, nilai UP kita atau uang pertanggungan kita itu akan terasa kecil. Mungkin di tahun 2000 gitu ya, punya UP 200 juta gitu udah wah mewah banget, udah cukup lah buat mengcover kalau seumpama nanti kepala keluarganya berpulang atau digangani Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum meninggal ternyata di tahun 2024 itu ternyata 200 juta itu jumlahnya sangat kecil. Oleh karenanya teman-teman wajib mengupgrade. Caranya upgrade gimana? Nambah asuransi baru. Yang lama itu gak boleh diapa-apa no. Jadi polis asuransi sekali kalau sudah terbentuk, dia itu tidak bisa ditambah ataupun dikurangi, hanya boleh diganti ahli warisnya doang. Jadi Bu, saya mau ngerubah UP nggak bisa. Bu, saya mau ngerubah tertanggungnya nggak bisa juga. Bu, saya mau ubah pemegang polisnya boleh. Bu, saya mau ubah ahli warisnya. Boleh. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan di dunia perasuransian, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Dan itu semua tercantum dalam buku polis. Ya, memang bahasanya asuransi itu bahasa bulet gitu ya. Menurut saya bahasa Indonesianya baku, kemudian benar-benar tulisannya itu kecil-kecil, pasalnya banyak, klausulnya banyak. Oleh karenanya, kalau miliki
asuransi suatu hari nanti, teman-teman harus memperhatikan satu hal saja dalam polis, yaitu pasal pengecualian. Wis poin iku tok wocon. Sing lain-lainnya gak mbok baca gak apa-apa. Kenapa Bu kok pasal pengecualian itu yang disuruh dibaca? Namanya juga pengecualian. Berarti ada hal-hal yang tidak di-cover oleh insurance tersebut. Hal-hal itu apa saja? Di perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain itu beda. Oleh karenanya, perhatikan baik-baik. Tanya benar-benar sama agennya, yang jadi pengecualian apa? Di perusahaan asuransi A, kanker stadium 1 masih di-cover. Di perusahaan B, pokoknya segala macam jenis kanker itu sudah nggak di-cover. Masuk ke pengecualian. Ada yang seperti itu, makanya hati-hati. Ya, seperti itu. Yang kedua, perhitungan cadangan klaim asuransi kerugian ditetapkan sebagai berikut. A. Jumlah klaim yang disepakati tapi belum dibayar berikut biaya jasa penilai kerugian dikurangi dengan beban klaim. Yang kedua, klaim dalam proses penyelesaian. Yang ketiga, klaim yang sudah terjadi tapi belum dilaporkan. Dan yang kedua, perhitungan cadangan klaim asuransi jiwa didasarkan pada selisih lebih antara perkiraan jumlah klaim kematian berdasarkan tabel mortalitas dengan klaim yang telah dilaporkan. Kenapa mengacunya ke tabel mortalitas? Ayo, tabel mortalitas ada yang tahu nggak? Mortalitas itu tabel kelahiran gitu ya. Jadi perusahaan asuransi itu punya perhitungan sendiri di mana 1.000 nasabahnya yang nabung ya, yang bayar premi asuransi, gak mungkin dalam satu hari bersamaan 1.000-1.000-nya melakukan klaim. Ya atau ya? Paling satu bulan yang melakukan klaim 10 atau 30. Nah, oleh karena mereka menghitung seperti itu, didirikanlah perusahaan asuransi. Karena dinilai masih banyak yang sehat daripada yang sakit. Masih banyak yang hidup daripada yang meninggal. Oleh karenanya, perusahaan asuransi kalau pengelolaannya benar, sampai sekarang itu masih tetap hidup. Dari dana yang masuk ya di perusahaan asuransi, kalau memang perusahaan asuransinya nakal, itu cepat banget untuk menghimpun dana kekayaan, habis itu dibawa lari. Teman-teman mungkin masih mungkin nggak tahu ya, dulu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada asuransi namanya Bakri Life. Saya terus terang saja tidak tertarik terhadap asuransi yang baru-baru, meskipun preminya murah. Kenapa, Bu? Wedi digo melayu rek duite rek. Asuransi itu soalnya paling gampang. Menjual kesedihan, menjual kesengsaraan, menjual ketakutan. Setelah itu orang nabung bayar dalam 1-2 tahun aman, tahun ketiga melayu. Itu yang saya takutkan. Oleh karenanya, pastikan kalau pilih perusahaan asuransi, jangan pilih perusahaan asuransi abal-abal. Jangan juga pilih perusahaan asuransi pemerintah. Sorry to say, Jiwasraya itu juga udah nggak karu-karuan pengelolaannya. Pilihlah asuransi swasta saja yang benar-benar terpercaya. Ada AXA, ada Prudential, ada Manulife ya, itu ada Great Eastern, kemudian ada Afris ya, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang lain-lain. Wes jangan melok perusahaan asuransi yang aneh-aneh atau yang baru-baru. Bu, kalau BPJS gimana? BPJS itu adalah wajib. Jadi, setiap warga negara yang sudah punya KK atau sudah bekerja itu wajib punya BPJS. Namun BPJS itu jatahnya kecil dan terbatas. Saran saya, kalau memang mau menambah asuransi dengan menambah di asuransi swasta itu better atau lebih baik. Tapi kalau seumpama tidak kepingin punya BPJS saja itu enggak apa-apa. Konon kabarnya di tahun 2025 ini
benar-benar akan diperketat, yang tidak punya BPJS tidak bisa mengurus segala macam surat, mulai SIM, STNK, KTP, kan ya repot. Padahal biayanya untuk kelas 2 aja itu sekitar 100 ribuan. Menurut saya itu cukup murah untuk memudahkan kita supaya bisa pakai fasilitas umum atau fasilitas negara. Ya, seperti itu. Kalau mau nambah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dan pastikan pada saat punya perusahaan, punya asuransi, satu polis itu jangan dicampur-campur. Khususkan di UP saja atau di penyakit saja. Jadi punyalah polis asuransi itu jangan banyak-banyak, satu aja atau dua khusus untuk mengcover umpama nih kematian. Kematian itu kan soalnya pasti sama cacat tetap total akibat sakit kritis. Jadi yang diasuransikan itu hanya dua, yaitu kematian sama sakit kritis. Kalau sakit kritis menurut saya nggak terlalu berat juga dibandingkan kematian. Kan orang belum tentu sakit kritis, tapi kan kamu pasti mati. Gak mungkin ada orang hidup sampai umur 120 tahun. Ya kan? Jadi, karena kematian itu hal yang pasti, maka oleh karenanya sebaiknya memang memiliki polis asuransi untuk kematian. Loh Bu, kan saya nggak bisa menikmati. Betul, bukan kamu yang menikmati, tapi ahli waris. Apa yang terjadi kalau ahli warismu itu masih balita, masih sekolah, terus Tuhan kangen sama kamu, sedangkan kamu adalah tulang punggung keluarga. Apa enggak berantakan? Ceritanya seperti itu. Oleh karenanya saya sangat menganjurkan milikilah asuransi untuk kematian, mungkin yang UP-nya disesuaikan dengan preminya ya, UP 200 juta, 100 juta itu sekarang preminya nggak mahal kok, karena banyaknya persaingan juga di perusahaan asuransi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Intinya asuransi itu melindungi ya, bukan melindungi kita saja, tapi melindungi ahli waris atau orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Ada yang masih bingung mau ditanyakan? Silakan bertanya. Kebetulan pengalaman saya di asuransi cukup banyak. Saya 16 tahun ada di asuransi. Jadi sebelum saya jadi dosen di Asia, itu saya sudah mungkin sekitar 12 atau 13 tahun ada di perusahaan asuransi. Jadi kalau untuk urusan asuransi, insya Allah ngelontok banget, tahu banget. Dan asuransi itu tidak banyak perubahan secara mayor. Perubahannya paling minor, aturan ini, aturan itu aja. Dan mungkin fitur-fiturnya yang diperbarui dari masing-masing perusahaan. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke retensi diri. Retensi diri ini adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi. Premi bruto dan premi neto adalah penutupan langsung, yaitu premi yang setelah dikurangi komisi itu akan menjadi premi bruto dan premi neto. Jadi premi bruto itu adalah premi sebelum dikurangi komisi agennya, dan premi neto itu adalah premi yang sudah dikurangi komisi agennya. Nasabah itu bayar satu kali premi. Biasanya premi bruto. Di tahun pertama itu ada komposisinya. Tahun pertama biasanya 100% itu untuk pembayaran premi, yang mana nasabah tidak mendapatkan hasil apa-apa. Oleh karenanya kalau mau narik duitmu di tahun pertama, iku gak ono saldone. Gak ada saldonya karena dibuat 100% untuk coverage biaya premi. Di tahun kedua biasanya sudah mulai ada 80% untuk premi, yang 20% disimpan untuk cadangannya nasabah. Di tahun ketiga seperti itu jumlahnya makin besar dan hanya 5 tahun saja.
Jadi ditariknya premi yang istilahnya kita bayar 100.000 tapi nggak masuk ke saldo 100.000 gitu ya. Itu cuma 5 tahun aja. Di tahun ke-6 sampai dan seterusnya semua setoranmu itu masuk ke investasi lebih besar daripada preminya. Jadi lebih menguntungkan ya kalau sudah di tahun ke-6 sampai selanjutnya. Kita masuk ke asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini adalah yang dimaksud bukan asuransi jiwa, tapi asuransi kecelakaan, kemudian asuransi mobil, kebakaran. Jadi hal-hal yang menyebabkan kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang pertama adalah asuransi kebakaran. Kebakaran merupakan sesuatu yang terbakar yang seharusnya itu nggak terbakar, yang kejadiannya merupakan kecelakaan bukan secara tiba-tiba dan nggak ada unsur kesengajaan. Bu, kalau dilempar pakai bola api, kemudian kebakar, korslet itu di cover atau enggak? Kalau nggak ketahuan siapa yang ngelempar bola apinya, ya tiba-tiba timbul percikan, yang ditengarai adalah korsletnya, itu dibayar. Tapi kalau nanti ditemukan jejak-jejak forensiknya ternyata rumah atau bangunanmu itu sengaja dibakar untuk memperoleh klaimnya, karena petugas asuransi atau petugas klaim itu punya 1000 cara untuk membuat gimana klaimnya nasabah itu nggak dibayar. Oleh karenanya, hati-hati kalau memang benar-benar musibah harus benar-benar diperhatikan. Jangan lupa lapor ke polisi ya untuk menguatkan mengenai kejadian asuransi kerugian tersebut. Asuransi kebakaran ini ada pengecualiannya. Yang pertama, peledakan yang disebabkan oleh suatu cacat kesalahan sendiri atau yang langsung disebabkan dari sifat barang itu. Seumpama kita bawa atau nyimpen bom dalam rumah, kemudian terjadi ledakan. Itu jelas-jelas asuransi tidak akan mengcover. Yang kedua, adanya perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, huru-hara, dan sebagainya. Ini juga tidak akan dibayar. Kemudian kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, letusan gunung api, gempa bumi, banjir, angin topan, kerusakan karena air, ini juga nggak dibayar. Radiasi nuklir, reaksi nuklir, atau pencemaran radioaktif, ini juga tidak dibayar. Ini masuk dalam pasal pengecualian. Yang termasuk extended coverage, jadi extended itu adalah coverage yang masih bisa dihitung, bisa diberikan, bisa enggak, ya. Klaimnya itu sebagai berikut: angin topan, hujan batu es, ledakan, kerusuhan huru-hara, rusak oleh pesawat udara, dan rusak oleh kendaraan, serta asap. Loh, Bu, kok bisa tadi ledakan ini masuk ke yang tidak dibayar, tapi dia juga masuk ke coverage. Dilihat dulu jenis ledakannya seperti apa, di mana, menimbulkan kerusakan apa, disengaja atau enggak. Tapi kalau dengan sengaja kamu memang menyimpan barang-barang yang mudah meledak atau eksplosif dalam rumah, kemudian ono kebakaran, ono kobongan, ya jelas gak di cover ya. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke asuransi pengangkutan. Nah, asuransi pengangkutan atau marine insurance adalah pihak asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya barang hilang atau barang rusak pada saat pelayaran. Kalau yang ini gampang ya. Digolongkan menjadi dua, ada pelayaran samudra dan ada pelayaran Nusantara. Kemudian masuk ke asuransi jiwa yang sudah kita bahas sekian banyak. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Kalau khusus mengenai asuransi jiwa, berarti untuk coverage yang lain, seumpama sakit,
cacat tetap total, masuk rumah sakit karena DB, ini tidak di-cover. Jadi jangan mentang-mentang punya asuransi, ditawari, ikut asuransi untuk kesehatan. Oh, aku wis duwe. Didelok se asuransi ku opo. Lah kalau asuransinya jiwa tok, ya berarti nunggu kamu mati baru dapat manfaatnya. Kalau seumpama nggak mati, ya masih belum dapat. Seperti itu ya. Kemudian asuransi jiwa ini instrumen untuk yang pertama memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan, membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal, kemudian membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan atau kimen perusahaan. Yang keempat, penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis. Selanjutnya, menunda atau menghindari pajak pendapatan. Jadi, kepemilikan asuransi ini bisa digunakan sebagai pemotong pajak. Artinya, kalau kita punya aset yang cukup banyak, sebaiknya memang punya asuransi minimal untuk mengcover seluruh aset atau setengah aset yang kita miliki supaya apa? Tidak kena pajak. Jadi ada aturannya, ada peraturan perundang-undangannya yang membuat asuransi jiwa ini tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian jenis asuransi jiwa ada 4. Term insurance, endowment insurance, whole life insurance, atau annuity dan anuitas. Dilihat dari ruang lingkupnya, ada ordinary life, ada group life, ada industrial life. Kalau reasuransi itu apa? Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Contoh, saya memiliki asuransi di PT Aksa Finansial Indonesia. PT Aksa Finansial Indonesia mereasuransikan polis saya atau asuransi saya ke perusahaan yang lain. Supaya apa? Kalau terjadi kolapsnya dari PT Aksa, hak saya sebagai nasabah tetap bisa terbayar. Seperti itu. Reasuransi juga bisa dikatakan sebagai penyebaran resiko ya. Artinya kita mengunci resiko-resiko yang nggak perlu dengan reasuransi. Fungsi reasuransi meningkatkan kapasitas akseptasi, merupakan alat untuk menyebarkan resiko, jadi nggak tertuju atau nggak tertumpu ke satu perusahaan, kemudian meningkatkan stabilitas usaha dan meningkatkan kepercayaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke polis asuransi? Oke, kalau nggak ada, saya buka materi terakhir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalau ini definisinya udah, nah ini unsur-unsur asuransi yang harus ada dalam satu perjanjian atau satu polis asuransi adalah 5 faktor ini. Yang pertama ada tertanggung, yaitu pihak yang berhak atas penggantian kerugian atau orang yang diasuransikan. Biasanya tertanggung ini adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Yang kedua adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransinya sendiri, yaitu pihak yang berkewajiban mengganti kalau ada kerugian. Yang ketiga premi, yaitu pembayaran yang diterima oleh pihak penanggung dari pemegang polis atau dari tertanggung. Yang keempat, polis adalah kontrak asuransi. Yang kelima, harus ada exposure kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung. Jadi, yang terdapat dalam satu polis itu adalah 5 hal ini.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke belakang-belakang? Belum, Bu. Oke, ditunggu sebentar. Next, kita masuk ke konsep dasar kerugian. Konsep dasar kerugian adalah penurunan nilai ekonomis yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Kemungkinan kerugian adalah probabilitas kerugian dengan jumlah kerugian aktual atau diperkirakan terjadi dibagi dengan jumlah exposure kerugian. Bahaya dan ancaman asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian disebabkan oleh bahaya kecuali dalam asuransi jiwa. Sebab terdekat atau proximate cause adalah peril atau sebab pertama dalam serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Yang dilindungi oleh asuransi adalah risiko. Risiko adalah berbagai macam kemungkinan hasil dari suatu peristiwa yang dilandasi atas kemungkinan. Definisi lain menyebutkan risiko adalah ketidakpastian mengenai kemungkinan kerugian. Aspek-aspek risiko subjektif menyangkut persepsi individu diukur dengan kemungkinan kerugian yang aktual. Risiko murni menyangkut situasi yang dapat mengakibatkan kerugian atau enggak terjadi keuntungan. Itu namanya risiko murni. Kemudian risiko spekulatif, ini hasilnya ada 3 kemungkinan, yaitu rugi, impas, dan untung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada beberapa unsur yang bisa untuk menentukan tingkatan premi. Yang pertama, biaya pembayaran kerugian. Yang kedua, biaya operasi administrasi. Yang ketiga, cadangan kerugian. Yang keempat, hal-hal yang tidak terduga. Dan hal yang kelima adalah penghasilan investasi. Saat terjadinya perjanjian asuransi, asuransi ini sifatnya konsensus. Artinya, perjanjiannya harus dibuat tertulis dalam suatu akte yang disebut polis. Ini sesuai dengan pasal 255 KUHD. Pembuktian adanya kata sepakat di polis itu dibuktikan dengan adanya buku polis. Jadi setelah kita berasuransi, buku polisnya jadi, buku polisnya akan dikembalikan ke kita melakukan tanda tangan sebagai bukti tanda terima polis. Segala catatan, nota, surat, kwitansi, perhitungan itu nanti ada semua di dalamnya. Kenapa kok janji dan syarat khususnya harus tertulis dalam polis? Yang pertama sudah merupakan sebuah aturan. Yang kedua, asuransi ini adalah sebuah badan resmi untuk istilahnya transfer kerugian. Oleh karenanya kalau tidak ada catatan atau tidak ada polis yang melandasi, akan ribet karena bisa saja si perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Kalau ada syarat-syarat yang nggak tercantum dalam polis, maka dianggap tidak ada atau batal. Gitu ya, teman-teman. Isi polis ini adalah hari pembuatan perjanjian asuransi, nama tertanggungnya untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga, kemudian uraian yang jelas mengenai benda objek asuransi, jumlah yang dipertanggungkan, ini biasanya UP, bahaya yang ditanggung oleh penanggung, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Artinya yang dimulai dan yang berakhir itu seperti ini. Jadi polis itu ada tanggal dimulainya kontrak. Seumpama hari sekarang tanggal 14 Januari 2025 sampai 14 Januari 2035. Selama kurun waktu itu kalau terjadi risiko,
itu akan tetap di-cover oleh perusahaan asuransi. Bu, kalau seumpama sudah lewat dari 2025 gimana? Biasanya kan kita masih 10 tahun masih sehat walafiat, Bu. Mulai sakit-sakit itu ya mungkin tahun ke-20 atau tahun ke-30. Itu silakan dicermati atau dilihat lagi di polisnya. Kalau memang masih di cover, biasanya itu sudah nggak bayar lagi. Tapi secara fasilitas klaim kita masih memperoleh fasilitas yang sama dengan pada saat kita menandatangani polis untuk pertama kalinya. Tapi sudah nggak bayar lagi. Kalau masa bayarnya sekitar 10 tahun. Kalau 20 tahun ya berarti masih 20 tahun lagi membayar. Seperti itu. Oke. Untuk polis asuransi, ini sih keterangan aja ya. Polis itu seperti apa, otentik itu seperti apa, kemudian aturan mengenai polis asuransi umumnya disingkat DICE atau DICE, merupakan akronim dari Declaration, Insurance, Condition, dan Exclusion. Penyerahan polis. Penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut. Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung, artinya dalam tempo 24 jam harus sudah ditandatangani. Tapi biasanya sampai 1 bulan baru maksimal 1 bulan ya, itu juga masih bisa disetujui oleh penanggung, oleh tertanggung seperti itu. Karena kan butuh waktu juga untuk memproses polisnya, seperti itu ya. Fungsi umumnya, perjanjian pertanggungan, kemudian fungsi polis bagi tertanggung adalah sebagai bukti tertulis, ada bukti atau kwitansi pembayaran premi, ada bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai tidak memenuhi jaminannya. Oke. Jenis polis ada macam-macam. Ada yang namanya polis perjalanan atau travel policy. Polis perjalanan atau travel policy ini adalah asuransi yang khusus diperuntukkan bagi seseorang yang mau melakukan perjalanan saja. Kalau di luar itu berarti isi yang ada dalam polis asuransi sudah tidak bisa dipakai. Contoh, kita membeli polis asuransi 30 hari karena saya mau dikirimkan ke Rusia. Selama 30 hari itu ada perlindungan kematian, perlindungan rumah sakit, perlindungan cacat tetap, dan lain sebagainya dalam satu polis itu. Di hari ke-31, berarti kan acara saya di Rusia itu sudah selesai. Artinya saya tidak bisa mengklaim atau mendapatkan apapun dari polis travel yang saya miliki. Artinya polis travel itu sudah hangus kepemilikannya atau sudah selesai masa berlakunya. Kita juga nggak bisa dapat pengembalian dana karena biasanya travel policy itu dihitungnya yaitu per kejadian kita berangkatnya kapan, pulangnya kapan. Oleh karenanya nggak bisa lama-lama juga ya, seumpama kita 30 hari ada di sebuah negara, ya janganlah polis travelnya itu dibikin sampai 45 hari gitu ya, karena percuma. Jadi biasanya yang mau studi ke luar negeri minimal 1 bulan itu dari perusahaan bukan dari perusahaan ya, dari sekolahnya sendiri itu biasanya minta di cover oleh insurance supaya apa, nggak repot juga. Jadi saya itu pernah ngirim mahasiswa Asia ke Malaysia. Untungnya mereka sudah punya polis asuransi. Dilalah sebelum 30 hari, sebelum 1 bulan di sana, baru 1 minggu kalau nggak 2 minggu, anaknya tuh sakit. Artinya harus segera dirawat karena dikasih obat nggak mempan, harus masuk ke klinik atau ke rumah sakit. Tapi untungnya kita punya insurance sehingga kita yang di Indonesia juga nggak worry karena tidak perlu keluar uang, semuanya sudah di cover sama insurance. Seperti itu kurang lebihnya.
Oke, sampai yang lain-lain sampai belakang nanti sekitar berapa halaman lagi nih. Silakan dibaca sendiri. Sekarang saya buka ruang diskusi aja. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, eh, apakah ada kemungkinan untuk kita mengubah jenis asuransi? Misalnya dari sampai tahun ketiga, kita bayarnya asuransi kesehatan. Terus tahun keempat mau ganti ke asuransi kematian. tidak boleh. Nggak boleh. Jadi buku polis yang sudah kamu pegang pada saat pertama kali kamu bikin, itu akan berlaku selama kontrakmu dengan perusahaan asuransi berlaku. Seperti itu. Berarti lebih ke nambah aja ya, Bu? Yes. Bikin baru. Oh iya. Bikin baru, tapi mungkin bisa disesuaikan fasilitasnya dan jumlahnya. Seperti itu. Kalau Baik. menurut saya, kalau untuk asuransi kesehatan, kita pasrah saja sama BPJS. Karena BPJS itu menurut saya meskipun ribet di administrasi dan ngantri, tapi secara fasilitas cukup oke. Saya sudah 2 kali menggunakan fasilitas BPJS. Yang pertama waktu operasi telinganya Kimi itu gratis, free nggak bayar. Yang kedua setahun yang lalu waktu saya angkat rahim. Jadi benar-benar fasilitasnya memang tergantung dari rumah sakitnya. Oleh karenanya pilihlah vaskes yang benar-benar membuat kamu nyaman ya, yang enak gitu ya maksudnya jangan vaskes yang sembarangan. Itu dari segi dokternya tidak ada perbedaan antara yang BPJS dengan yang bayar sendiri. Dokternya sama. Yang membedakan hanya apa? Fasilitas. Kita satu kamar berdua waktu itu karena kan saya fasilitasnya kelas 2, tapi dari segi makanan, kemudian perhatiannya suster itu tidak ada yang berbeda. Jadi menurut saya jangan membuat polis asuransi yang untuk kesehatan selain punyanya BPJS. Karena apa? Itu sama saja dengan mendoakan diri kita sendiri sering keluar masuk rumah sakit. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya nggak punya polis asuransi lain selain BPJS. Tapi kalau untuk kematian, untuk asuransi jiwa, saya memang punya beberapa. Karena memang kematian itu pasti, tapi sakit kan nggak pasti. Dan saya nggak mau menyediakan diri untuk bikin fasilitas sakit. Meskipun di rumah sakit yang bayar per kamarnya 1 hari 1 juta, tapi namanya masuk rumah sakit, thank you, terima kasih ya. Kalau menurut saya, kalau sudah punya BPJS yang kesehatan, wis itu aja cukup. Berarti teman-teman tinggal nambah 1 yang untuk asuransi jiwa. Kalau masih muda-muda gini, asuransi jiwanya murah. Mungkin hanya 300.000, 400.000, tapi kamu bisa punya uang pertanggungan sampai ratusan juta. Seperti itu. Perjanjian asuransi itu bisa dikatakan batal kalau menyimpang dari warranty atau menyimpang dari perjanjiannya atau polisnya, kemudian tanpa insurable interest, ada perdagangan atau tindakan yang enggak legal, kemudian tidak mengindahkan etikat baik, perjanjian dibatalkan, dan kapalnya melakukan deviasi atau dalam asuransi pengangkutan atau perjalanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kenapa Ya. kalau yang masih muda asuransinya masih murah, Bu? Ya, asuransi itu menganut tabel mortalita atau tabel kelahiran. Makin muda yang diasuransikan seumpama umurnya di bawah 20 tahun, itu memang preminya makin murah. Karena satu, anak-anak muda itu kan jarang ada yang berpenyakit dibandingkan dengan yang sudah usia 50 tahun. Artinya apa? Mereka menabung 10 tahun untuk mendapatkan UP 100 juta. Bisa jadi 10 tahun itu mulus ada kejadian apa-apa, perusahaan asuransi tidak membayar apapun. Tapi duitmu ditampung terus. Sampai pada saatnya kamu meninggal mungkin 80 atau 90 tahun kemudian di usia 80 atau 90 baru itu dicairkan. Bayangkan dengan yang sudah 50 tahun.
Kalau mau bikin UP 1 miliar aja itu preminya bisa puluhan juta dalam 1 bulan. Karena apa? Secara tabel mortalita, orang yang sudah berumur 50 tahun itu kan sudah masuk golongan yang sering-sering sakit. Kemudian sudah mulai mendekati untuk sakit kritis, mendekati cacat tetap total. Oleh karenanya secara perasuransian preminya untuk yang 50 tahun dengan yang 20-an tahun itu jauh banget berbeda. Miliki asuransi pada saat kamu masih muda. Itu sih kuncinya. Tapi jangan lupa seiring dengan nambahnya income-mu, upgrade asuransimu. Jangan sampai nanti kamu meninggal usia 95 tahun, kamu cuma punya UP 100 juta. Masih sekian tahun kemudian ya nggak jadi manfaat. Paling nanti jadi uang jajan tok buat anak-anakmu atau buat keluargamu atau buat suamimu kelak gitu kuncinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya 1 semester ini minta maaf jika terdapat salah kata maupun salah ucap. Semoga kita bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda, di semester yang berbeda juga. Saya ucapkan selamat menempuh UAS, semoga tidak terkendala apapun, lancar hingga teman-teman bisa menyelesaikan PKL dan skripsinya tepat waktu sehingga nggak molor ya nanti untuk lulusnya. Seperti itu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan lagi ke Mas Hendy. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bu Mary. Baik teman-teman, UASnya saya kirim di dealer habis ini ya. Nah itu nanti pengumpulannya maksimal tanggal 24 Bu ya. Ya, hari ujian kita di hari 24, Jumat seminggu depan 24 ya, ya, tanggal 24. Jumat. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mewakili Bu Mary juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi di mata kuliah lain. Tetap semangat teman-temannya. Oke, jangan lupa nanti teman-teman mengisi form review yang akan dibuat tim kami mungkin jam sekitar jam 9 biasanya. Bisa Ya. diisi, kemudian nanti setelah itu setelah UAS selesai biasanya kami kirimkan form review akhir periode. Jadi nanti teman-teman bisa isi, nanti akan diumumkan di grup. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan kehadirannya. Terima kasih Bu Mariana. Selamat tujuh Ya, pertemuan ini. terima kasih. Saya tutup perkuliahan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak Bu terima kasih Mariana, Mas teman-teman. Hendy. Thank you. Ya, Terima kasih, Hendy.